Setelah membahas penempatan akun sesuai saldo normalnya dan sesuai penerapan transaksinya di video sebelumnya, maka dalam video ini kita akan membahas tentang berbagai macam-macam jurnal khusus. Jurnal khusus umumnya ada 5. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas, kedua jurnal pengeluaran kas, ketiga jurnal pembelian, keempat jurnal penjualan, dan kelima adalah jurnal umum. Biasanya ada tambahan satu jurnal lagi, yakni adalah jurnal khusus untuk transaksi kas kecil. Dan juga terdapat beberapa lembar-lembar pengisian yang lain yang nantinya akan juga diterapkan dalam pelaksanaan ujian kompetensi keahliannya. Maka langsung saja dimulai dari dokumen yang pertama atau dokumen jurnal khusus yang pertama, yakni adalah Cash Receipt Journal atau jurnal penerimaan kas. Untuk Cash Receipt Journal ini merupakan jurnal untuk mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan kas masuk atau pemasukan uang. Untuk pemasukan uang biasanya dapat ditemukan pada transaksi pelunasan piutang, penjualan secara tunai, pendapatan bunga jika tidak masuk dalam ke data penyesuaian atau masuk ke data transaksi secara umum. Lalu bisa saja setoran modal dari pemilik dan transaksi lain-lain yang berhubungan dengan penerimaan kas. Lalu yang kedua adalah adalah Cash Payment Journal atau jurnal pengeluaran kas. Untuk jurnal pengeluaran kas adalah kebalikan dari jurnal penerimaan kas, yang dimana jurnal pengeluaran kas ini dikhususkan untuk mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Misalnya saja membayar hutang dagang, lalu membayar hutang bank, lalu membayar beban-beban, membayar hutang beban, kemudian membeli barang dagang atau membeli aset secara tunai, dan lain-lain, yang dimana intinya transaksi tersebut harus berhubungan dengan pengeluaran kas yang nantinya akan dijurnal di jurnal pengeluaran kas. Lalu selanjutnya adalah Purchase Journal atau jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini dikhususkan untuk transaksi pembelian barang dagang secara kredit saja. Maka jika nantinya terdapat transaksi pembelian barang dagang secara kredit, maka harus dicatat ke dalam Purchase Journal atau jurnal pembelian. Namun misalnya saja jika ada pembelian barang secara tunai, itu nanti akan dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Namun jika terdapat transaksi pembelian aset secara kredit, misal membeli peralatan secara kredit, itu tidak boleh dicatat ke Purchase Journal, namun dapat kita catat di jurnal umum nanti. Sehingga intinya untuk di Purchase Journal atau jurnal pembelian ini hanya untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Lalu yang keempat yakni adalah Sales Journal, yang dimana Sales Journal ini diperuntukkan untuk mencatat transaksi yang hanya berhubungan dengan penjualan barang dagang secara kredit. Sehingga jika nanti terdapat transaksi penjualan barang dagang secara kredit, maka harus dicatat di Sales Journal. Namun jika terdapat penjualan barang dagang secara tunai, maka hal tersebut berhubungan dengan pemasukan kas karena kita menjual secara tunai. Sehingga jika terdapat penjualan secara tunai, akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas.
Jika ada penjualan secara kredit, maka akan dicatat di jurnal penjualan. Lalu yang kelima yakni adalah jurnal umum. Jurnal umum di sini diperuntukkan untuk mencatat segala transaksi yang tidak berhubungan dengan 5 jenis yang tidak berhubungan dengan transaksi tadi atau transaksi yang sebelumnya. Biasanya untuk jurnal umum dikhususkan atau diperuntukkan untuk transaksi yang berhubungan dengan retur pembelian maupun retur penjualan. Sehingga jika terdapat transaksi yang tidak berhubungan dengan penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian secara kredit, penjualan secara kredit, maka akan dimasukkan ke dalam jurnal umum ini. Misalnya saja seperti transaksi retur pembelian maupun retur penjualan. Lalu terdapat jurnal tambahan, yakni adalah jurnal kas kecil. Nah, jurnal kas kecil ini diperuntukkan untuk segala transaksi yang menggunakan atau yang berhubungan dengan kas kecil. Misalnya terdapat transaksi membeli perlengkapan dengan menggunakan kas kecil sebesar 700.000. Maka hal tersebut harus dicatat ke dalam jurnal kas kecil karena berhubungan dengan kas kecil. Contoh lain transaksi yang berhubungan dengan kas kecil adalah pengisian kembali kas kecil. Lalu setelah itu terdapat beberapa lembar tambahan. Lembar yang pertama adalah inventory card atau kartu persediaan barang dagang. Yang dimana nanti jika setiap ada transaksi yang berhubungan dengan pembelian, penjualan, retur pembelian, dan retur penjualan persediaan barang dagang, maka harus dicatat ke dalam inventory card atau kartu persediaan. Namun untuk inventory card ini biasanya digunakan dalam perusahaan yang pencatatan persediaan barang dagangnya dilakukan secara perpetual. Misalnya saja jika nanti dalam UKK menggunakan yang dimana pencatatan sistem barang dagangnya, yang dimana sistem pencatatan persediaan barang dagangnya itu menggunakan metode perpetual, maka harus menggunakan inventory card. Jika menggunakan metode periodik, maka tidak perlu menggunakan inventory card. Lalu untuk dokumen tambahan yang kedua yakni adalah buku besar pembantu piutang dagang, yang dimana ini konsepnya sama saja dengan buku besar pada biasanya, namun hanya diperuntukkan untuk customer, yang dimana nanti terdapat transaksi transaksi piutang yang berhubungan dengan suatu customer, maka harus dicatat ke dalam buku besar pembantu piutang dagang. Lalu untuk dokumen tambahan yang terakhir yakni adalah buku besar pembantu hutang dagang, yang dimana jika nanti terdapat transaksi hutang dagang, baik itu pembayaran maupun retur pembelian maupun pembelian secara kredit yang berhubungan dengan suatu supplier, maka harus dicatat ke dalam buku besar pembantu hutang dagang. Dan hanya itu kemungkinan untuk lembar-lembar yang akan keluar ke dalam latihan UKK nantinya. Jika ada yang merasa bingung dengan sistem jurnal ini, langsung saja ditanyakan atau ditulis di dalam kolom komentar.